kemudian terang ada nggak? Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Di mana dia mengenali? Dia tidak mengenali sebelumnya. Dia tidak mengenali sebelumnya. Iya, karena posisinya gelap. Karena Yesus enggak, meskipun tidak kita bicara. Meskipun tidak gelap, meskipun tidak gelap, Yesusnya itu sudah bukan wajah Yesus. Markusnya mengatakan. Pertanyaannya begini. Ya. Pertanyaan, apakah Maria akhirnya mengenali? Ia mengenali setelah kan? makhluk setelah makhluk itu mengaku. Setelah makhluk itu mengaku, aku Yesus. Iya. Aku Yesus. Dan Markus mencatat Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dengan rupa yang lain. Itu sudah rupa lain, bukan Yesus. Pertanyaannya begini. Saat Maria berada di dekat salib Yesus, yang tercatat di dalam Injil Yohanes, itu tercatat. Kan Yesus berkata, inilah ibumu. Kan seperti itu toh. Iya. Masa mereka nggak tahu? Iya, justru saya juga bertanya. Saya juga bertanya. Oke, gini aja, bro. Saya pun bertanya. Sekarang yang jadi fakta sejarah. Yang jadi permasalahannya adalah kalau sejarah yang Anda bahas, kami umat Islam juga tanpa buku-buku sejarah atau kesaksian sejarah kami juga tahu penyaliban itu terjadi. Penyaliban itu terjadi. Tapi yang disalib itu bukan utusan Tuhan. Yang disalib itu adalah salah satu dari mereka. Nah, sekarang permasalahannya, coba Anda baca Yohanes 13 nomor 1. Nggak usah ngomong itu. Lah, Yohanes mengatakan Yesus meninggalkan dunia ini sebelum Paskah. Ayo. Yesus meninggalkan dunia sebelum Paskah. Berarti sebelum penyaliban Yesus sudah tak ada. Kalau begitu yang disalib ini siapa? Kan itu permasalahannya. Dalil. Coba Anda baca dalam Yohanes 13 nomor 1. Sementara itu sebelum hari Paskah, Yesus tahu kalau dia harus meninggalkan dunia menuju kepada Bapa. Sebelum Paskah. Artinya kamu percaya Alkitab? Sebelum Paskah, loh kok jadi saya yang Anda tanya? Bentar. Pertanyaannya begini loh. Pertanyaannya begini. Artinya kalian percaya Alkitab? Saya tidak percaya. Nah itu kalau kau tidak percaya kok kenapa kamu bawa Alkitab? Ya, sekarang Anda kutanya. Sekarang saya tanya, apakah Anda percaya? Loh, saya percaya. Ya, kalau Anda percaya berarti dalil Anda mengatakan Yesus sendiri sudah tahu kalau dia harus terangkat ke langit sebelum Paskah. Itu kan tafsiran kamu. Kok jadi tafsiran? Anda baca, coba Anda baca. Yohanes 13 nomor 1, Anda baca. Ya, hanya bisa ketawa. Itu kan tafsiran kamu toh. Iya, silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Kamu kan nggak percaya Alkitab. Iya, sekarang silakan Anda baca. Pertanyaan gini. Silakan Anda baca. Kamu kan nggak percaya Silakan Anda baca. Nah, sekarang Anda yang percaya. Kamu percaya? Tapi kenapa Anda tidak beriman kepada kitab Anda sendiri? Kitab Anda mengatakan sementara itu sebelum Paskah, hari raya Paskah, Yesus tahu saatnya sudah tiba kalau dia harus pergi meninggalkan dunia menuju kepada Bapa. Yesus tahu. Itu nubuatnya Yesus toh. Nah, Yesus tahu kalau dia harus pergi. Yesus harus pergi sebelum Paskah. Itu kan nubuatnya Yesus kan? Yesus harus pergi sebelum Paskah. Iya. Benar kan? Berarti Yesus tidak mengalami penyaliban karena dia harus meninggalkan dunia sebelum penyaliban. Itu dalil. Paskah terjadi penyaliban kapan? Sebelum Paskah sudah Paskah. Penyaliban terjadi setelah Paskah. Sebelum Paskah. Oh, sebelum Paskah. Sebelum Paskah terjadi penyaliban. Oke. Sebelum Paskah penyaliban. Oke, baik. Sekarang pertanyaannya adalah Yesusnya terangkat setelah Paskah atau sebelum Paskah? Kita ngomong penyaliban atau kebangkitan Yesus? Sekarang
kita berbicara mengenai apa yang tertuang dalam Yohanes 13 nomor 1. Enggak. Kita bicara tentang apa dulu? Kamu bicara tentang penyaliban atau bicara tentang penyaliban itu, dengar. Penyaliban itu terjadi kapan? Penyaliban itu terjadi dan Yesus sudah tak ada di bumi. Itu keterangan di dalam kitab saudara. Keterangan di kitab saudara itu. Pasca dulu yang terjadi, baru penyaliban. Terjadi sebelum Paskah atau sesudah Paskah? Kalau kita melihat di dalam Yohanes 11, dengar. Yohanes 11, dengar. Kamu baca dulu. Yohanes 11 menerangkan pada hari Paskah Yesus ditunggu oleh orang-orang Yahudi untuk ditangkap, tapi tidak ada Yesusnya di situ. Apa artinya? Apa artinya? Duluan Paskah atau penyaliban? Ayo. Duluan Paskah atau penyaliban? Silakan. Pertanyaannya, penyaliban terjadi kapan? Sebelum Paskah atau sesudah Paskah? Saya sudah mengatakan kepada saudara bahwa terjadi di dalam kitab saudara, di data Yohanes 11, jelas terjadi Yesus dicari pada saat Paskah. Tapi Yesus tidak kemudian ditemukan. Artinya, berdasarkan kitab saudara, terjadinya penyaliban itu setelah Paskah. Jangan ngarang bebas lah. Lah, gimana nih? Ini gimana nih? Jangan ngarang bebas lah. Proses penyaliban Yesus Anda baca sebelum Paskah. Penyaliban Anda katakan terjadi sebelum Paskah. Sedangkan Yesus, dengar, perjamuan terakhir itu perjamuan apa? Kamu perjamuan itu apa sih perjamuan? Ya, perjamuan terakhir. Nggak usah terlalu bertele-tele. Loh, itu apa maksudnya? Ayo. Nggak usah bertele-tele. Itu kan masa persiapan sebelum Paskah kan? Hanya bisa tertawa. Itu kan masa sebelum Paskah. Iya, terus yang dikatakan dalam Yohanes 13 nomor 1 itu apa? Coba. Ayo, coba Anda lihat sebelum Paskah, sebelum terjadi penyaliban, Yesusnya sudah mengatakan, bukan? Ayo. Silakan. Perjamuan terjadi kapan? Perjamuan terakhir pada saat Yesus mengatakan inilah darahku, inilah dagingku. Itu kan terjadi sebelum penyaliban kan? Sebelum kan? Itu terjadi sebelum penyaliban. Kan? Iya, memang sebelum kan? Memang sebelum. Mengakui berarti penyaliban sebelum terjadi Paskah kan? Dengarkan saya. Yesusnya mengatakan, kok banyak ketawa orang ini. Yesusnya mengatakan bahwa dia terangkat sebelum Paskah. Oke? Dan dia sudah dikatakan bahwa dia terangkat sebelum Paskah. Nah, kita lihat di dalam Lukas 22 nomor 69, orang yang ditangkap ini adalah orang yang justru mengatakan dirinya bukan Yesus. Coba Anda baca Lukas 22 nomor 69. Silakan. Perjamuan terjadi sebelum Paskah. Kan? Kenapa ke situ lagi? Kita orang yang ditangkap dulu. Orang yang ditangkap. Kita urut dulu. Orang yang ditangkap. Dengar. Orang yang ditangkap ini sendiri. Kita urut kronologinya. Kita urut. Orang yang ditangkap ini sendiri. Orang yang ditangkap ini sendiri mengatakan bahwa Yesus sudah terangkat. Yesus sudah ada duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo. Jangan suka ngarang bebas lah. Yang jelas fakta sejarah, kita nggak usah ngomong Alkitab aja, kita ngomong fakta sejarah. Itu mengatakan yang ditulis sejarah apa? Kalau kau mau sejarah, baca kitab Talmud. Talmud juga mengatakan ada penyalipan. Apa kamu bilang? Iya betul. Nah, iya tuh penyalipan memang betul. Nah, iya tuh penyalipan itu terjadi. Yang menjadi permasalahan di sini,
Yang menjadi permasalahan di sini Yang disalib itu adalah Yesus Kristus. yang Di dalam disalib itu. ini adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Itu kan versinya Quran. Kok jadi versinya Quran? Itu Maria tidak mengenalnya. Mana Maria mengenalnya akhirnya kan? Oh, lalu. Saya ulang lagi pertanyaannya. Apakah Maria mengenal orang yang disalib? Iya. Di mana tertulis dia mengenal Maria? Coba Anda tunjukkan Yohanes 20 pertama kali Maria bertemu dengan Yesus. Apa reaksi Maria? Silakan. Akhirnya kan Maria mengenal Yesus toh? Setelah kejadian itu. Jangan Anda langsung di situ. Kita bicara tentang akhirnya, endingnya. Kita bicara itu endingnya. Maria ketika pertama kali bertemu dengan Yesus, Maria kenal nggak Yesus? Karena keadaan gelap toh. Di mana tertulis gelap? Di mana? Di mana tertulis gelap? Di mana? Pagi-pagi itu toh. Subuh itu kan apa nggak gelap? Emang zaman dulu ada lampu. Itu kan tafsiran Anda. Itu kan tafsiran Anda. Diketemukan lampu. Jelas sekali di sana tertulis bahwasanya Yesus tidak dikenali oleh Maria. Iya, pertama Yesus tidak mengenal. Maria tidak mengenal. Akhirnya Maria mengenali tidak? Maria tidak mengenal. Akhirnya mengenal Nanti tidak? Setelah orang itu mengatakan dirinya adalah Yesus, baru Maria, oh iya kah? Kan gitu. Tapi kan mengenal kan akhirnya? Akhirnya mengenal dan tidak? Memang Kita ngomong endingnya aja. Mengenal tidak? Dia nggak kenal. Dia nggak kenal. Tadi katanya mengenal, saya kira enggak. Dia nggak kenal. Kenapa? Kenapa dia tidak mengenal? Karena Yesusnya yang muncul di situ sudah beda rupa. Sekarang bebas. Markus 16 nomor 12. Sudah nggak usah ngomong Alkitab, kamu nggak percaya Alkitab kok. Kamu ngomong Markus. Kamu percaya Alkitab nggak? Di dalam kitab saudara Markus. Kamu nggak percaya Alkitab Markus kok. 16 nomor 12. Kamu percaya Alkitab Yesus nggak berarti? menampakkan diri dalam rupa yang lain gitu. Ayo, rupa siapa dia datang? Artinya Ayo. kamu kan, artinya Yesus tampil pakai rupa siapa? Yesus tampil dengan rupa siapa? Jawab dulu dong. Apa yang kamu tanya? Yesusnya tampil menggunakan rupa siapa? Ya rupanya dia sendiri lah. Lah, rupa lain. Nah, buktinya loh. Lihat mereka benar-benar kenal dia. Yesus menampakkan diri. Yesus setelah penyalipan. Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Murid-muridnya kenal nggak akhirnya? Rupa siapa? Kenal tidak? Murid-murid kenal nggak? Rupa siapa? Sampai Thomas berkata, ya Tuhan ya Allahku. Rupa siapa? Loh, kalau muridnya nggak kenal, kenapa Petrus? Thomas berkata, Yesus, ya Tuhan dan Allahku. Dia yang keluar dari kubur ini. Kenapa pertanyaan seperti itu kalau dia nggak kenal? Dia yang keluar dari kubur ini itu kemudian memperkenalkan diri kepada murid-muridnya. Akulah gurumu. Makanya. Akulah gurumu. Ada gurumu dengan apa? kalian. Kamu sekolah dari mana? Rabalah aku, inilah tanganku, inilah kakiku. Oknum itu memperkenalkan diri, bahkan dalam Matius 28. Buktinya Thomas ngomong apa? Ya Tuhan dan Allahku. Matius 28 nomor 18 juga murid-muridnya ragu. Ya Lukas Tuhan 24 nomor 37 murid-muridnya ketakutan. Murid-muridnya ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kalau murid-muridnya tidak mengenal Yesus, mengapa Thomas berkata, ya Tuhan dan Allah? Ya karena dia sudah mengatakan akulah Yesus. Karena dia memperkenalkan dirinya sebagai Yesus. Kamu pakai kacamata. Karena dia memperkenalkan dirinya sebagai Yesus. Masalahnya tapi tadinya, dengar. Tadinya sebelum masalah itu simple. Masalah sebelum itu simple, bro.
Sebelum itu murid-muridnya mengira hantu, betul nggak? Iya. Nah, bagus. Artinya. Tapi yang disangka hantu ini. Tapi yang disangka hantu ini menjelaskan siapa dirinya, betul? Betul nggak? Artinya dia murid-muridnya mengenal Yesus nggak akhirnya? Iya, setelah dia perkenalkan dirinya. Setelah dia perkenalkan dirinya. Nah, iya sudah. Nah, awalnya muridnya kenal atau tidak? Selesai. Awalnya muridnya kenal tidak? Muridnya kenal tidak? Muridnya kenal tidak sebelumnya? Mengenal tidak? Begitu dia datang, muridnya langsung bilang ini gurunya. Atau mengiranya hantu? Ayo. Kamu pakai kacamata Quran sehingga kamu bicara seperti itu gini. Dalilnya. Nah, itu Lukas 24 nomor 37. Mereka ketakutan, mereka kaget dan ketakutan. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Melihat kepada oknum tersebut, bukan melihat itu Yesus, tapi melihat itu hantu. Oke ya. Nah, nanti yang ketiga itu nanti setelah dia perkenalkan dirinya, barulah kemudian murid-muridnya tersesat karena mengira ini adalah muridnya, gurunya. Yesus sudah berpesan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat. Salah satu tanda dahsyat itu adalah keluar dari kubur. Sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid. Sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi ketika oknum ini datang memakai nama Yesus, murid tersesat. Itu tidak, ya, itu tidak dalil. ada hukumnya memang. Itu dalil Bang. Yang ngarang bebas itu gak ada dalilnya memang. Itu dalil. Betul tidak Yesus mengatakan bahwa Kristus palsu menyesatkan murid pilihan? Benar nggak Yesus katakan itu? Ngarang bebas itu nggak dihukum. Matius 24 nomor 24 itu dalilnya. Iya, ngarang bebas itu nggak ada hukumnya. Iya, baru saya tahu kalau Matius 24 itu karangan bebas. Nggak ada hukumnya memang. Oh ya, berarti bukan saya garang dong, pengarang kitabnya. Siapa? Pengarang kitabmu berarti yang mengarang bebas. Terus kamu nggak percaya Alkitab kok kamu ngomong Alkitab? Lah itu dalilnya begitu, gimana dong? Lucu. Kamu kan nggak percaya Alkitab. Iya, masalahnya Anda yang percaya, bukan saya. Alkitab sama begini loh. Saya kasih kamu contoh ya. Saya kasih contoh kamu. Kamu ngomong ini duit palsu, tapi kamu duit palsu kamu pakai buat belanja. Kan siapa bilang saya pakai belanja? Saya pakai untuk menjelaskan ke kamu. Saya sampaikan ke kamu ini uang palsu loh. Iya, uang palsu, tapi kamu pakai uang palsu itu untuk belanja. Kata siapa? Aku pakai uang palsu itu mengatakan ke kamu, ini uang palsu loh. Jangan kau pakai belanja. Ini Yesus palsu loh. Jangan kau ajarkan ke orang lain. Yesusnya mengatakan di dalam Matius 24 nomor 24, Yesus palsu ini bisa melakukan tanda yang dahsyat. Salah satu tanda dahsyat itu apa? Keluar dari kubur. Dan mampu menyesatkan murid pilihan. Kamu gak percaya Alkitab, dia mengatakan, aku adalah Yesus. Akulah gurumu. Inilah tanganku, rabalah aku. Dia sedang ingin menyesatkan murid-murid pilihan. Itu dalil. Dalil kitabmu. Itu deritamu. Itu tertulis di kitabmu. Itu derita lu. Itu bukan kitabku. Saya hanya mengarahkan ke kamu. Tertulis seperti itu. Kalau kau tidak percaya, derita lu. Yesus aja kau tidak percaya, apalagi pengarang kitab lu. Saya hanya mengatakan apa yang tertulis. Yang tertulis begitu. Kalau kau tidak percaya, ya derita lu. Itu kitabmu. Kok nggak mengurus? Itu kitabmu. Malu. Kalau kitab kami ya jelas kami percaya kitab kami. Ya, terus kenapa kau tidak percaya kalau Kristus palsu itu bisa menyesatkan murid Yesus? Kitab kami. Kenapa kamu tidak percaya kalau Yesus palsu bisa menyesatkan murid Yesus? Kamu bicara tentang uang palsu, tapi kamu gunakan uang palsu itu untuk belanja. Itu masalahnya. Belanja, ya? Iyalah. Kamu salah.
Saya gunakan uang Oke, palsu kalau itu aku salah, untuk menjelaskan ke kamu bahwa ini uang palsu. Uang palsu itu ku pakai menjelaskan ke kamu ini uang palsu. Ku jelaskan bahwa ini Yesus palsu. Saya tidak pakai belanja. Saya tidak mengimani. Saya hanya mengatakan yang datang kepada murid Yesus mengaku Yesus itu palsu. Mana buktinya? Yesus sendiri yang mengatakan. Kamu percaya Alkitab gak? Ya, kamu percaya Bible gak? Ku tanya dulu, kamu percaya Bible gak? Kamu percaya Bible gak? Kamu tanya aku. Iya, harus dong. Ya, kalau kami jelas, kami percaya Bible. Nah, kalau kamu percaya Bible, kenapa imanmu tidak percaya kepada apa yang tertulis di Bible? Kan lucu. Ya, yang kan tertulis Yesus palsu, melakukan tanda yang dahsyat, melakukan mujizat-mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan. Loh, tertulis begitu. Kamu percaya Bible enggak? Pertanyaannya simpel loh pertanyaannya. Kamu percaya itu Bible tertulis di kitabmu yang kau percayai. Kitab saya bertanya kamu. Kalau saya kitabku jelas, bal rafa'ullahu ilaihi. Saya enggak tanya tentang mengangkat Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihissalam diangkat langsung ke langit. Itu kan urusan kamu, bukan urusan saya. Sedangkan di kitabmu memberikan informasi yang datang setelah Yesus terangkat ke langit adalah yang palsu. Kenapa Anda menolaknya kan? Anda menolak Bible sendiri kan lucu. Kenapa menolak kitab sendiri? Kenapa kamu tidak percaya kitabmu? Kenapa kau tidak percaya kitabmu? Siapa yang nggak percaya? Ya kalau kau percaya berarti harus kau akui bahwa yang datang ke Maria itu palsu. Nah, itu kan omongan kamu. Nah, itu ucapan yang muncul di dalam Bibelmu sendiri. Itu kan omongan kamu. Itu ucapan yang muncul di kitabmu sendiri. Maria tidak mengenal. Maria tidak mengenal yang keluar dari kubur itu. Maria tidak kenal. Kamu pakai Maria tidak mengenalnya. Dalil tertulis Yohanes 20 nomor 17. Maria tidak mengenal siapa dia. Yang kedua, Maria mengenal enggak? Yang kedua, ya setelah dia mengaku, ingat kata Yesus, penyesat itu mengaku siapa? Penyesatnya mengaku Yesus. Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Potong-potong. Sakit hati kau kan? Sakit hati dia, teman-teman. Dia sakit hati karena kita bisa membuktikan ternyata yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Sakit hati, memang sakit hati menyembah kepada makhluk kuburan. Sakit hati yang kau sembah bukan Yesus, tapi penyesat yang ngaku Yesus. Kodong. Maria tidak mengenalnya. Maria tidak mengenalnya. Murid-muridnya tidak percaya. Murid-muridnya tidak mengenalnya. Murid-muridnya tidak mengenal. Akhirnya mengenal enggak? Karena terakhir sudah disesatkan. Karena sudah disesatkan. Murid-muridnya mengenal enggak? Ya karena penyesat itu mengatakan dirinya aku Yesus loh. Tidak sama sekali. Tidak. Muridnya tidak mengenalnya, malah menganggapnya setan, hantu. Takosa itu bagaimana? Murid-muridnya justru menyangka melihat hantu. Lukas 24 nomor 37. Itu bagaimana? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Wow, ada hantu. Andai saja yang keluar dari tanah itu guru dia, maka tentu mereka langsung mengenalnya. Ini Yesus, guru kita. Tapi ternyata mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Nah, Yesus terangkat ke surga. Mengapa kamu melihat? Itu bukan Yesus. Karena kenapa murid-muridnya melihatnya mengira hantu? Masakan Yesus serupa dengan hantu? Bukan Yesus itu. Dari sejak Maria aja sudah tidak mengenalnya. Malah dia sempat berbicara, siapa yang engkau cari? Siapa yang kau cari?
Aku mencari mayat Tuhanku. Nggak tahu di mana diletakkan. Apakah Tuhan melihat dia? Sedangkan yang berbicara menurut narasi pengarang Yohanes, Yesus. Maria tidak mengenal Yesus. Mustahil. Murid-murid mengira melihat hantu padahal itu Yesus. Mustahil. Dan memang ternyata yang muncul di situ bukan wajah Yesus. Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Bukan Yesus. Cekak, cekak, cekak. Bukan Yesus. Cekak, 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 cekak. Yang muncul dan yang disembah oleh Kristen adalah oknum yang dikira hantu oleh murid-muridnya di abad pertama. Dalil, murid aja mengira hantu. Berarti benar Al-Quran, mereka menyembah iblis. Wa iyyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah adalah iblis yang durhaka. Murid-murid mengira kaget dan ketakutan. Murid kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kalau itu Yesus asli, tidak mungkin muridnya mengiranya hantu. Kata mengira itu apa sih? Apa itu? Kalau yang muncul di situ Yesus asli, kalau yang muncul Yesus asli, pasti kata mereka mengira. tahu. Kamu nggak Guru mengira itu apa sih artinya? Tapi ingat, kenapa kemudian mereka kata mengira itu apa sih? Kata mengira itu apa? Andai saja oknum itu tidak meyakinkan muridnya, maka dia tidak akan percaya. Gini aja, apakah ada di antaramu? Apakah ada di antaramu? Muridnya. Apakah ada di antaramu yang memiliki makanan di sini? Mereka kemudian memberikan ikan goreng. Untuk apa diberikan ikan goreng? Supaya mereka yakin bahwa yang ada di depan mereka bukan hantu. Terus? Berarti muridnya saja, muridnya Yesus aja nih, muridnya Yesus ketika melihat makhluk yang keluar dari kubur ini saja, sang murid menganggapnya setan. Kata mengira, kamu nggak artinya kata mengira itu apa sih? Maknanya? Ya, dia mengira hantu. Kenapa dia mengira hantu? Maknanya itu apa? Kenapa dia mengira melihat hantu? Ya, kenapa? Kata mengira itu apa maknanya? Kutanya dulu. Makna kata mengira kenapa itu? Mereka mengira melihat hantu? Kenapa? Loh, makna kata mengira itu apa? Apakah karena melihat Yesus atau melihat bukan Yesus? Kata sampai dia mengira melihat itu hantu. maknanya apa? Pertanyaannya sih. Ayo. Apakah karena melihat Yesus atau melihat yang bukan Yesus? Jawab. Kata mengira itu maknanya apa sih? Nggak bisa jawab ya, kata mengira. Kalau dia dengar, kalau dia mengira, dengar, kalau dia mengira Yudas atau mengira Yohanes masih mending. Ini dikira hantu. Kata mengira itu apa sih maknanya? Kamu nggak bisa ngerti kata mengira kok. Mau jelasin ke kita. Andai saja makhluk itu kamu tiap hari tidak menjelaskan. Inilah tanganku, inilah kakiku, rabalah aku. Ada apa dengan kalian? Adakah di antaramu yang memiliki makanan di sini? Apa yang terjadi? Duduk aja kok. Dikasih ikan goreng. Tuhan masih dikasih ikan goreng. Ikan goreng jalan aja. Dikasih Yesus ngajarin. Supaya disangka Tuhan. Ikan goreng dimakan Tuhan. Supaya orang bahlul nyembah makhluk kuburan. Murid kan ikan dur sama Tuhan kan? Murid mengira melihat hantu. Sebentar. Muridnya mengira melihat hantu. Ente melihatnya Tuhan, muridnya melihat hantu. Ayo, lebih akurat mana? Murid Yesus atau ente? Kamu melihatnya Tuhan. Bentar. Muridnya melihatnya hantu. Ayo. Kamu katakan gini kan. Yang Tuhan makan ikan goreng. Kamu kan ngomong gitu? Tuhan makan ikan goreng. Ya, Tuhan makan ikan goreng, Tuhan. Iya. Masalah generasi. Mana ada Tuhan makan ikan goreng? Bentar.
Kamu katakan itu Tuhan toh? makan ikan goreng. Mending makan ini, mending makan keripik daripada makan ikan goreng. Berarti Tuhan bisa makan. Mereka mengira melihat hantu. Berarti Ketika Tuhan bisa Yesus makan. datang, muncul Yesus dari kubur. Ketepak. Tadi kata aja Tuhan makan Muridnya ikan goreng. Iya. Muridnya kaget dan mengira melihat hantu. Apa itu? Tidak mungkin sampai tega mengiranya hantu. Ayo. Justru karena yang tampil di tengah-tengah ikutan sebab mengira melihat hantu. Oh, hantu. Mengira aja kamu nggak paham kok mau ngajarin kita. Muridnya mengira apa ketika Iya, melihat kata sosok itu? kata mengira. Hah? Kata mengira. Hah? Kamu ngerti nggak sih maksudnya? Iya, menyangka, Apa sih? menyangka Nggak, hantu, apa itu maknanya? menyangka hantu, Nah, dikira menyangka hantu. itu apa? Nah, apa unsur yang melatar belakangi Menyangka itu sampai apa mereka sih? menyangka? Menyangka itu Ayo. apa sih? Apa yang melatar belakangi? Unsur Saya nggak apa tanya yang latar melatar belakang. belakangi? Saya nggak tanya latar Unsur belakang. apa? Saya Unsur nggak tanya apa? latar belakang. Saya Unsur tanya apa yang maknanya. melatar belakangi sehingga mereka menyangka yang dia lihat itu hantu? Unsur apa? Ayo Kata jawab. menyangka aja kamu gak paham maknanya aja kok kamu ngajarin loh. Kamu ngerti gak saya kata maknanya menyangka atau mengira itu? Ternyata lebih asik kayak gini diskusi sama orang Kristen yang tidak paham Bible sendiri. Murid Yesusnya ketika melihat makhluk itu mengiranya hantu. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi sampai murid-murid mengira melihat hantu? Ayo, apakah karena itu Yesus atau karena bukan Yesus? Ayo. Kata mengira atau Dia mengira apa yang melatar apa belakangi? maksudnya itu kata mengira itu apa sih? Ketika Anda melihat tas, Kamu kok nggak mau jawab sih pertanyaan simpel itu? ini tas. Ketika Anda mengira, kata ketika mengira Anda aja kamu mengira nggak bisa ini ngerti. ikan, Mau ngajarin ketika saya. Anda mengira ini ikan, berarti ada yang melatar belakangi. Kenapa Anda melihatnya Saya nggak ikan? tanya latar belakang. Saya tanya harus makna. dong. Saya tanya Kenapa makna dia? itu apa sih? Kenapa Yesus? Kalau dia adalah benar-benar Yesus, dikira hantu? Ayo, jawab. Zuma, saya nggak tanya latar belakang. Saya tanya makna dari kata mengira itu apa sih? Apa yang melatar Makna belakangi? kata mengira itu apa sih? Apa yang melatar belakangi Apa sampai kata- muridnya? makna dari kata apa mengira? yang melatar belakangi sampai Saya muridnya nggak tanya mengira latar hantu? belakang. Saya nggak tanya latar belakang. Harus. Teman-teman kita jogetin aja. Karena orang ini tidak mau tahu. Kita Wah, joget. Kita mengira aja nggak Dansanya yang tahu mau bagus. ngajarin kita. Enggak apa-apa. Sekarang pertanyaan Nggak saya, apa-apa. apa yang melatar Nggak apa-apa belakangi murid-murid Yesus mengira melihat hantu? Kata mengira nggak tahu nggak apa-apa. Woi gila bahasa ini dari mana lu sekolah di mana? Apa yang melatar belakangi sampai muridnya mengira melihat hantu? Kalau itu Sekolah beneran kamu dulu di Yesus, mana ya? Kata mengira kalau nggak bilang nggak apa-apa kalau lu. itu benar-benar Yesus, kenapa muridnya mengira melihat hantu? Kata mengira kamu kata nggak apa-apa. Ya kenapa? Harusnya Kata mengira kamu katakan nggak apa-apa. dengar. Ya Tuhan dengar. Yesusku. Dengar. Kalau IQ kamu berapa kalau seseorang melihat IQ kamu sesuatu berapa sih? dan IQ itu kamu berapa sih? adalah gurunya, pastinya dia mengenal bukan? Pastinya dia mengenal. Tapi kenapa justru mengiranya hantu? Ayo. Kenapa mengiranya hantu? Ada apa? Ada apa? Kata mengira itu apa sih matanya? Enggak, bukan masalah karena mengira. Yang jadi permasalahan Supaya kamu adalah ngerti. mengapa? Supaya kamu ngerti. Mengapa muridnya mengira hantu? Nah iya pertanyaan kata mengira dulu supaya kamu paham. Mengapa Kamu kata mengira tidak muridnya ngerti maknanya, ketika mau ngajarin melihat kita. Yesus
Ketika melihat Yesus mengiranya hantu. Kenapa? Iya, kata mengira itu apa sih maknanya? Kenapa? Artinya. Kenapa? Artinya, Kenapa? kalau kamu bisa jawab artinya, kamu bisa mengerti. Ada apa jawabannya sih? kenapa. Gini Ada loh, apa sih? kalau kamu bisa memahami Ada kata apa sih? mengira, kamu Kenapa kan bisa menjawab mengapa. Kenapa bisa seperti mengiranya itu. hantu? Nah iya, jawabannya Ada kamu apa? kok. Kata mengira kok. Iya, kenapa? Apa sih kata Ada mengira? apa Maria tidak mengenal sosok itu? Ya, karena dia ada Sampai kata dia harus gelap. berkata, Gelap. di mana tertulis gelap? Tidak ada gelap. Subuh-subuh Mana tuh ada aja. bukan gelap. Emang zaman sekarang banyak lampu. Pagi-pagi, pagi. Pagi buta. Artinya Pagi buta. zaman Pagi buta. zaman saat itu Banyak cerita, banyak karangan. Tidak ada dikatakan gelap di situ. Dikatakan pagi. Kalau sudah Nah, iya, pagi pagi itu kan. sudah terang. pagi kan. Kalau Zaman saya pagi itu, berarti zaman sudah sekarang, terang. zaman Siapa bilang dahulu itu pagi ada itu lampu. gelap? Lampu di pinggir jalan. Di mana? Zaman saat itu Di ada mana lampu. kamu dapat ilmu? Di mana kau dapat ilmu bahwasanya pagi itu gelap? Pagi itu ada matahari nggak? Ada sinar matahari Jelas nggak? ada. Ada Jelas sinar ada matahari nggak? matahari pagi. Pagi. Matahari pagi. Matahari pagi. Ih, sakit. Kata mengira tadi apa sakit. maksudnya? Sakit. Kata mengira tadi maksudnya sakit. apa? Jadi Maria mengira melihat tukang kebun. Jangan Maria masalah. tidak mengenalnya. Maria mengira tukang kebun. Yang jelas, Kemudian- kubur kosong membuktikan bahwa Yesus telah bangkit. Murid-muridnya Kubur kosong mengiranya telah hantu. membuktikan bahwa Kemudian Markus Yesus telah sendiri bangkit. mengatakan bahwa dia tampil dalam rupa yang lain. Gak ada masalah Inilah itu. bukti. Masalahnya Inilah bukti. begini. Kubur Masalah kosong dong. membuktikan Yesus Masalah telah dong. bangkit. Masalah dong. Kutanya dulu samamu. Harus kau jujur ini. Kubur kosong membuktikan Yesus telah bangkit. Iya, Itu. memang setan keluar. Betul. Nah, Yesus sendiri mengatakan. Kubur Sekarang kosong pertanyaan saya. membuktikan Dengarkan Yesus pertanyaan telah saya. bangkit. Dengarkan Nah, itu. pertanyaan saya. Menurut Kubur Markus, kosong. apakah yang keluar dari kubur ini rupa Yesus atau bukan rupa Yesus? Jawab. Jawab. Kubur kosong membuktikan Yesus Nggak telah ada bangkit. urusan, nggak ada urusan, Loh, nggak ada urusan dengan itu. itu udah ada urusan. Sekarang Itu yang jadi buktinya masalah bahwa Yesus adalah telah dia, bangkit. dia Yesus atau bukan Yesus. Itu permasalahannya. Oke? Mau dia bangkit itu adalah iblis, dia mau bangkit itu setan, dia mau bangkit itu ular tua, EGP. Permasalahan sekarang adalah yang bangkit dari tanah ini, yang keluar dari tanah ini, apakah rupa Yesus atau bukan rupa Yesus? Jawab. Kristus yang bangkit. Saya tanya Karena lagi. kubur Saya kosong tanya membuktikan lagi. Yesus telah bangkit. Saya tanya lagi. Menurut Markus, yang keluar dari tanah ini dalam rupa Yesus atau Yesus dalam Kristus. rupa bukan Yesus? Yesus Kristus. Kenapa Di dalam- sadar Yesus Kristus? Di dalam itu menurut kamu karena kau penyembahnya. Yang saya tanya menurut pengarang Markus. Markus 16. Markus 16 nomor 12, pengarang kitabmu mengatakan oknum tersebut tidak dengan rupa Yesus, tapi rupa lain. Ayo, betul Kubur tidak? kosong membuktikan Yesus Enggak ada telah bangkit. urusan. Tidak ada Yesus urusan. telah bangkit. Yang pasti yang keluar dari tanah itu bukan Yesus menurut Markus. Saya bertanya nih sama kamu. Menurut Markus yang keluar dari Menurut kubur Zuma. rupa Yesus atau bukan rupa Yesus? Ayo, jawab dengan jujur. Menurut Markus yang keluar Zuma. dari kubur dalam rupa Yesus atau bukan rupa Terus kemudian Maria tidak mengenalnya, dikiranya tukang kebun. Sekarang Markus, menurut Markus nih, apakah yang keluar dari tanah ini rupa Yesus atau bukan rupa Yesus? Jawab. Keluar dari tanah. Mana ada? Dah, dari mana dia keluar? Dari kubur. Ya, kubur itu tanah atau bukan? Nah, kamu yang nggak ngerti budaya Yahudi pada saat itu? Kau pikir di kubur digali gitu?
kuburan. Ya, kasihan deh kamu Zuma. Kamu pikir seperti itu? Kamu pernah jawab dengar nggak? Jawab Kasihan aja kamu yang keluar dari kubur ini, yang keluar dari kubur ini dalam rupa Yesus atau bukan rupa Yesus? Berdasarkan Markus, jawab. Berdasarkan Markus, makhluk yang keluar dari tanah ini dalam rupa Yesus atau bukan rupa Yesus? Jawab. Di mana dikatakan keluar dari tanah itu di mana? Di dalam kitabmu sendiri. Di mana? Yesus dikubur. Yesus dikubur. Oke, di dalam gua. Gua itu di tanah. Gua itu tidak di plafon atau di atas saudara. Gua itu letaknya di tanah. Oke, nggak usah kau permasalahkan itu, nanti semakin rumit. Pertanyaan saya, apakah yang keluar dari tanah ini atau keluar dari bebatuan atau keluar dari gua ini dalam rupa Yesus? Kan dari gua, yang benar yang mana? Atau dalam rupa bukan Yesus? Jawab. Yang benar dari mana, keluar dari tanah atau keluar dari gua? Keluar dari toilet kalau perlu. Apakah dalam rupa Yesus atau bukan dalam rupa Yesus? Ngarang bebasnya. Apakah dalam rupa Yesus atau bukan dalam rupa Yesus? Jawab. Menurut Markus. Lala, dikira hantu. Lala, dikira tukang kebun. Lala, dalam rupa lain paman. Yang keluar itu Yesus apa bukan? Kamu menderita, Dek, menderita karena kau menghadapi Bibelmu sendiri. Bibelmu sendiri yang mencekek leher kau. Oke? Maria adalah orang yang intim dengan Yesus, akrab. Tiba-tiba baru Jumat, malam Sabtu, Minggu. Jadi malam Sabtu, kemudian hari Sabtu, malam Minggu. Jadi dia 2 malam, 1 hari. Baru berapa jam itu? Ya kan ya? Nah, kemudian hari Minggu pagi, Maria sudah tidak mengenalnya. Kok bisa Maria tidak mengenal makhluk itu? Hah? Kenapa bisa Maria tidak mengenalnya? Apakah dia habis operasi muka? Kenapa murid-muridnya mengiranya hantu? Ayo. Apakah sudah bertanduk 7 bermata 7 sesuai dengan Wahyu 5 nomor 6? Dia datang bertanduk 7 bermata 7 kah atau gimana sampai dikira hantu? Lalu kemudian jelas sekali Markus sendiri nggak ngomong Yesus tampil dalam rupa lain. Ayo. Kenapa Maria tidak mengenalnya? Kenapa murid-muridnya mengiranya hantu? Ternyata yang disembah saudara kita Kristen tadinya dikira hantu oleh muridnya. Kasihan ini orang. Dan memang Yesus mengatakan di dalam kitab mereka sendiri bahwasanya penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Yang disembah Kristen adalah sosok yang keluar. Keluar dari mana? Dari goa. Kalau tidak mau diterima, dari tanah. Itu siapa? Antum sudah tiada daya lagi sebenarnya menyerang kekristenan. Tiada daya. Murid-muridnya mengira yang keluar itu adalah hantu. Hantu itu identik dengan makin kelihatan lelucon. Hantu identik dengan tiada daya. Hantu identik dengan
Ikan lele. Antum sebenarnya tiada daya. Sudah tiada daya. Hantu itu identik dengan apa? Antum sudah tiada daya sebenarnya. Menyerang kekristenan. Hantu itu identik dengan apa? Hantu itu identik dengan apa? Sehingga lelucon aja yang Anda tampilkan itu. Hantu itu identik dengan apa? Sangat disayangkan sekali sih. Ini bukan gereja. Mbak, yang bilang gereja siapa? Ya makanya, kau jawab pertanyaan saya. Hantu Yang identik bilang dengan gereja apa? siapa? Yang bilang gereja siapa? Hantu identik dengan apa? Hantu identik dengan apa? Yang bilang gereja siapa? Hantu identik dengan apa? Mbak, yang bilang gereja siapa? Hantu identik dengan apa? Antum sudah tiada daya. Hantu itu identik dengan apa? Malu, malu. Ternyata menyembah hantu, malu. Malu. Antum sudah tiada daya. Malu. Malu, ternyata yang disembah makhluk yang keluar dari tanah itu dikira hantu oleh muridnya sendiri. Malu. Yang antum tampilkan itu hanya lelucon. Host ditutup aja kameranya orang ini. Saya mau muntah lihat mukanya. Jadi Anda mau diskusi atau tidak? Kalau cuma ngoceh ya, aja. Jangan izinkan buka kamera. Jangan izinkan buka kamera. Mukanya kayak monyet. Begini, isinya lelucon, apa yang mau didiskusikan? Murid-murid Yesus menyangka yang datang kepada mereka di hari Minggu itu hantu. Pertanyaan saya, hantu itu identik dengan apa? Ikan lele, kambing, atau setan? Jawab. Sungguh tiada Jawab. daya. Jawab saya dong. Lukas 24 nomor 37. Hah? Murid-murid kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Pertanyaan saya, hantu itu identik dengan apa? 1, ikan lele. 2, iblis. Mana yang betul? 1 atau 2? Apa mengira itu? Mereka mengira melihat hantu. Pertanyaan saya, hantu ini identik dengan ikan lele atau identik dengan iblis? Jawab. Apa mengira itu? Kristen. Sungguh tiada daya. Ditanya apa, jawabnya apa. Kristen. Nggak, Anda sanggup diskusi nggak ITG? Kalau Anda nggak sanggup diskusi, turun saja. Kristen. Saya Juma, antum Kristen. Yang tidak berdaya itu, yang tahu. Kalau salib itu adalah rekayasa setan. Itu yang tidak berdaya. Yang tidak berdaya itu yang ternyata terbukti salib itu adalah rencana iblis. Itu yang tak berdaya. Islam jaya dengan mengatakan bahwa Nabi Isa tidak disalib. Yang disalib adalah orang yang diserupakan. Parahnya lagi murid-muridnya dikiranya melihat hantu. Hantu identik dengan apa? Ikan lele, nasi goreng, atau apa? TikTok. Turunkan saya dulu, nanti naikkan lagi. TikTok lagi kasih peringatan. Ya buat teman-teman Kristen dari tadi sudah kita ingatkan. Kalau yang naik itu kalau bisa yang ada ilmunya lah gitu, yang ngerti Bible juga gitu. Jangan ditanya apa, jawabnya apa gitu. Nggak ada peringatan aja. Yang ditanya siapa yang dibangkitkan dari kubur, malah ditanya kata mengiranya. Padahal kan Bible kalian bukan bahasa Indonesia. Jadi buat apa yang dipertanyakan mengiranya? Kecuali kalian menjelaskan bahwa bahasa aslinya bukan itu gitu. Nah mungkin itu bisa diterima. Tapi yang dipermasalahkan malah mengiranya gitu. Host, naikkan stikernya host. Biar teman-teman bisa baca dalil yang dibawakan oleh Bang Zuma tadi. Oke, mantap. Ya karena secara akal sehat ya teman-teman. Kalau sudah kenal itu kan tidak perlu lagi mengenalkan diri. Wah ini saya Yesus gitu. Kan dia sudah kenal dengan ibunya. Nah justru berarti ini orang berbeda. Makanya dia harus mengenalkan diri. Nah yang jadi poinnya sebenarnya kan di situ. Bagaimana orang yang sudah mengenal harus mengenalkan diri lagi. Berarti kan sudah pasti yang bangkit ini orang berbeda gitu. Nah itu yang dikatakan Yesus, ada orang yang mengaku dirinya, akulah dia gitu kan. Ini Ninja 86, selamat malam. Ya, jadi dari awalnya memang sudah tanda tanya besar. Ketika orang-orang ingin menangkap oknum ini yang keluar dari tanah ini,
oknum ini bertanya kepada orang Roma dan kepada Yudas. Apa katanya? Siapakah yang kalian cari? Kata Yudas dan tentara Romawi, kami mencari Yesus dari Nazaret. Artinya yang bertanya ini bukan Yesus. Lalu oknum itu mengatakan, akulah dia. Akulah Yesus. Nah, sedangkan Yesusnya berkata kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Yohanes 18 nomor 5, oknum yang ditangkap ini mengaku, akulah dia. Jelas itu tertulis kok. Itu sudah bukan Yesus yang ditangkap. Bukan hanya satu, Pak Jokowi. Lalu kemudian ketika di sidang yang ditangkap ini pun, dia sendiri mulutnya mengatakan di dalam Lukas 22 nomor 69, sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu fakta, tertulis. Nah, sekarang ketika disalib, sudah di atas salib, apakah ada indikasi itu masih juga bukan Yesus? Bukan. Mana? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah. Terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Apa iya Yesus ini terkutuk? Tidak, bos. Lalu kemudian ketika dia keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Siapa penguasa langit? Berdasarkan Efesus 2 nomor 2, penguasa langit diangkat dia ke langit. Dan itu Petrus juga mengatakan bahwa Yesus jasadnya tidak mengalami kematian, jasadnya tidak ditinggal di kubur, melainkan diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit. Itu Petrus yang mengatakan, dan Yesus juga mengatakan itu. Di mana Yesus mengatakan? Matius 26 nomor 24, Lukas 24 nomor 44, Lukas 22 nomor 22. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, yang ada tertulis tentang aku. Ayo. Sekarang saya mau tantang nih, Kristen sedunia. Sedunia, bukan cuma se-Indonesia. Dinda Dio boleh tampilkan Lukas 24, nomor 44 sampai 46. Minta tolong Dinda. Minta tolong. Tampilkan di layar. Saya mau tantangan ini dibuktikan oleh Kristen sedunia. Jangan se-Indonesia, sedunia. Kenapa kita harus tegas menjelaskan ini? Karena ada amanat agung di mana mereka diperintahkan untuk menjadikan kita sebagai korban agar kita itu percaya kepada makhluk yang keluar dari kubur. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nenekmu kiper. Jelaskan dulu ini siapa yang keluar dari kubur ini. Jangan seenaknya mau jadikan orang dengan modal Indomie saja. Berapa kan dah 24, 44 ya? Iya, 44 sampai 46. Ini tantangan oleh saya dari Bang Suma
untuk semua lulusan teologi, baik itu profesor, doktor, atau apapun itu, kompresor, atau komputer, atau kalkulator. Silakan Anda jawab pertanyaan saya berdasarkan data yang ada dalam Bible saudara. Ini lihat nih, pendeta, pastor, dan jemaat-jemaat, besok kalian ke gereja, tanyakan kepada pendeta kalian. Ini ada pertanyaan dari Bang Suma, sang juru selamat. Berkata, tertulis di manakah data ini? Kalau tidak ada, berarti kalau ternyata tidak ada, berarti Al-Quran benar. Nah, 3 data aja Dinda, jangan terlalu panjang, biar bisa besar dibaca oleh mereka yang matanya buta. Lukas 24, nomor 44 sampai 46. Ya, itu 3 ayat itu, Anda. Oh, itu 3 ayat. Iya. Lukas 24. Iya. Oke. Ada tertulis demikian. Mesias, apa itu? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Menurut data yang ini dijelaskan bahwa ia berkata kepada mereka, apa itu? Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, Musa, dan nabi-nabi, dan kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Nah, tolong tunjukkan satu aja, jangan di kitab lain, di Taurat aja. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Apa itu? Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Tunjukkan di Taurat itu tertulis di mana. Ini PR untuk seluruh orang Kristen di dunia. Berlaku dari malam ini sampai 2 jam sebelum kiamat. Silakan Anda cari jawabannya. Kalau ada jawabannya yang bisa Anda temukan, Apologet Islam Indonesia akan kita bekukan. Kita tutup. Kalau ternyata ada di Taurat Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga sesuai dengan karangan buku ini, karangan pengarang buku Lukas ini, maka Apologet Islam Indonesia kita tutup. Dan kita kasih waktu kepada mereka, saudara-saudara kita, mulai malam ini sampai 2 jam sebelum kiamat. Ini PR. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat. Salah satunya, Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Di Taurat itu tertulis di mana? Di kitab Kejadian kah? Kitab Imamat kah? Kitab Ulangan kah? Kitab Bilangan kah? Atau kitab mana? Silakan Anda tunjukkan. Kami tunggu sampai 2 jam sebelum kiamat datang. Ya, kalau ada, maka kita tutup Apologet Islam ini 2 jam sebelum kiamat. Nah, itu kentara sekali. Ayo, ini tantangan. Berarti kalau tidak ada di dalam Taurat, berarti yang bangkit pada hari ketiga itu siapa? Murid-muridnya mengira melihat hantu. Maria mengira melihat tukang kebun. Markus mengatakan tampil dalam rupa lain. Oke? Ini PR ya, teman-teman. Kalau ini tertulis di Torah, berarti Mesias yang bangkit pada hari ketiga. Tapi kalau ternyata tidak ada di dalam kitabnya orang Yahudi, Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga,
berarti yang keluar dari kubur hari Minggu itu siapa? Wa iyad'una illa syaitanan marida. Kata Quran, di luar Islam yang mereka sembah itu adalah setan yang durhaka. Makasih Dinda Dio, Masya Allah. Yang penting kita sudah sampaikan PR-nya. Mantap. Lukas 24:44, Mesias bangkit pada hari ketiga itu tertulis di kitab mana? Keluaran, Kejadian, Bilangan, Ulangan, Imamat. 5 kitab ini itu tertulis di mana? Masya Allah. Masya Allah. Oke. Nah, kalau ternyata saudara-saudara tidak bisa menunjukkan data itu, artinya Al-Quran benar. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allah azizan hakima. Ini Masya Allah, Masya Allah. Silakan naikkan saudara kita yang ini. Teman-teman yang mungkin lebih banyak diam, lebih banyak cuman menyimak, mending istirahat di bawah bikin kopi, biarkan kemudian pendeta-pendeta naik ke atas supaya kita bisa berdiskusi. Saya kira begitu. Oke, ini selamat malam, ini si Peta Lampu, ini Kristen apa Muslim ini? Itu pembina kita itu, Bang Putra. Mama. Ini beliau Riko, pengawas, ketua pengawas Apologet Islam Indonesia Pusat. Ini Ciho, ini Kristen apa Muslim? Selamat malam. Niko 1. Nggak ada suaranya. Oke, buat teman-teman Kristen yang lain yang merasa punya ilmu, silakan naik ke atas untuk diskusi dengan gurunda kita untuk membuktikan. Karena murid Yesus mengatakan yang bangkit itu hantu. Kenapa Kristen menjadikan dia Tuhan gitu? Itu pertanyaannya gitu kan. Mantap sekali moderatornya. Apa tadi Bang? Murid Yesus menyatakan itu hantu, tapi Kristen menjadikan Tuhan gitu. Ayo pada saudara Kristen untuk menjawab itu gitu, untuk menjelaskan bagaimana murid Yesus bisa mengira itu hantu, tapi kalian menyatakan itu Tuhan gitu kan. Diulang lagi, hancur Mina. Sekali lagi mereka akan bongkar panci, lempar panci. Allahu Akbar. Masya Allah. Niko 1, selamat malam. Ada suaranya atau enggak? Apa sudah siap untuk diskusi? Ya, belum selesai masalah bom dan Edis. Sekarang APII bikin gara-gara lagi. Jadinya ada PR lagi dari APII. Gereja jadi pusing 7 keliling. Kenapa muridnya mengiranya hantu? Ya, muncul Oten mengira Tuhan gitu. Jadi sebenarnya itu terbalik itu. Jadi harusnya hantu jadi Tuhan. Baca dari belakang. Iya, itu pertanyaan ya saudara-saudara Kristen kami yang bertanya. kami bertanya loh, tidak menyimpulkan, kami bertanya. Kenapa Ya, karena yang muridnya dikatakan mengiranya oleh hantu? Yesus itu penyembah yang benar itu menyembah Tuhan Bapa, bukan hantu Bapa gitu kan. Makanya kata Yesus, iblislah yang menjadi bapamu gitu kan. Jadi benar kata Yesus gitu. Iya. Betul. Berat, saudara. Belum habis satu PR, muncul PR yang baru. Aduh. Pusing. Aduh, kata Paulus. Ini Al-Quran kan mengatakan nih, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tetapi Allah membalas makar mereka. Nah, makar yang mereka buat dibalas dengan makar yang mereka buat. Itu kata Quran tuh. Nah, kita lihat di dalam Roma 1, benar yang disampaikan oleh sahabat kita di bawah yang men-typing tadi. Dikatakan begini.
mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, mirip dengan burung-burung, mirip binatang-binatang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang dipuji selama-lamanya. Amin. Menyembah makhluk. Kita lihat saudara-saudara, di dalam kitabnya mereka, Yesus itu disebut makhluk. Di mana Yesus disebut makhluk? Di dalam 1 Korintus 15:48. Dan Yesus itu sama seperti makhluk-makhluk yang datang dari surga. Jadi ketika mereka membuat makar, Allah balas makar itu dengan makar yang mereka buat. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Siapa di antara Islam dan Kristen yang menyembah makhluk? Dan makhluk yang disembahnya itu mirip manusia, bahkan disebut burung merpati. Itu siapa? Apa nama agamanya? Ayo. Meow. Seibarat orang yang bikin uang palsu, dia terjebak sendiri dengan uang palsu itu. Dia membuat uang palsu, lalu uang palsu itu dipakainya untuk belanja. Ditangkap, dia sendiri yang bikin uang palsunya, dia sendiri yang pakai belanja. Begitu dia pakai belanja, ditangkap pakai uang palsu yang dibuat oleh tangannya sendiri. Inilah yang tertulis dalam Al-Quran. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat kepalsuan, mereka membuat kejahatan, tetapi mereka sendiri yang mati dengan kejahatan yang mereka buat. Allahu Akbar. Sudah ketangkap, mereka marahin yang nangkap. Ya itu dia masalahnya. Kita yang jadi penyesat katanya. Kita yang menjelaskan. API membongkar kesesatan mereka, API yang disalahkan, padahal mereka sendiri yang salah. Nah itu dia. Siapa suruh nyamar-nyamar. Masukku saya toh nabilan nenekku supaya tidak dibilang bandel ko. Jangan kau nakal, jangan kau ambil punya orang. Tuh, jangan kau pakai kata Alkitab, jangan kau juga pakai kata Allah, Nabi, Rasul, apapun itu istilah dari Al-Quran, jangan kau pakai. Semakin kau permainkan agamanya orang, semakin hancur nanti agamamu dibuat. Oh jadi bulan-bulanan. Coba kau lihat itu orang Hindu. Adakah mereka pernah dibahas Islam sama apologet Islam? Tidak pernah toh, karena orang Hindu tidak mengambil istilah-istilah Al-Quran. Tahu baik-baik tahu orang Hindu. Lihat kau tahu itu orang Buddha. Tidak ada itu dibahas sama apologet Islam. Kenapa? Karena orang Buddha percaya diri kepada agamanya. Ikau tonji itu yang sangean. Sikit-sikit berbau Islam. Coba mau lihat tadi tampil itu penjual obat kah? Pakai songkoki. Antum kapten maka antum. Gila. Itulah kenapa kami umat Islam itu tampil. Kan tampilan kalian itu begitu. Sudah Islam, sudah bukan Islam, benci kepada Islam, tampil seperti Islam. Mulutnya lagi antum. Muka seperti babi, makan babi. Mulutnya kalau bicara bau babi, napasnya berbau babi, kentut juga bau babi.